Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar. Ini surah yang pendek dan insyaallah hafal semua ya. Ada yang nggak hafal surah Al-Kautsar? Andalan kalau jadi imam. Tapi bukan soal panjang atau pendeknya, bukan soal kita sudah, wah biasa banget sih imam kok bacanya Al-Kautsar. Al-Kautsar ini Al-Quran, ayat Allah. 3 ayat ini dahsyat banget kalau kita tadabburi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi engkau." Ka di sini mukhatab mufrad, yaitu orang kedua, objek, satu orang tunggal. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan ini kepada Rasulullah. Al-Kautsar, Al-Kautsar di sini ada yang memaknai sebagai telaga Al-Kautsar. Sering dengar ya? Al-Kautsar. Itu adalah salah satu telaga yang ada di dalam surga. Kalau Allah berikan Al-Kautsar telaganya, kira-kira masuk surga nggak? Pasti masuk surga. Gimana menikmati Al-Kautsar tetapi tidak masuk surga? Ada juga sering dimaknai Al-Kautsar di sini adalah an-ni'mah al-katsirah. Ya. Kenikmatan yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menguatkan rasulnya, nabinya. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, ketika tidak ada penekanan, keterangan bahwa ini khusus buat beliau, maka sekaligus ini juga berlaku untuk kita, umatnya. Ada beberapa hal itu yang memang khusus. Ya, seperti kewajiban ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kewajiban untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu memang khusus Rasulullah. Kewajibannya loh ya. Untuk kita jadinya sunnah. Untuk Rasulullah wajib. Menerima sedekah. Kita boleh menerima sedekah enggak? Boleh. Ya. Menerima sedekah boleh. Tapi Rasulullah haram hukumnya. Beliau dan keluarga beliau itu haram hukumnya menerima sedekah. Itu ada beberapa hukum yang memang khusus untuk Rasulullah. Itu ketika memang ada takhsis, ketika ada pengkhususan. Nah, di sini tidak ada pengkhususan dan tidak ada meriwayat yang mengkhususkan, maka apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah itu juga pada hakikatnya berlaku untuk kita dan kita juga harus bisa mengambil makna dari ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan inna. Inna di sini adalah nunut taukid. Afan, inna di sini adalah lit taukid. Ya, ada tu taukid. Menekankan, sungguh. Artinya apa? Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah. Sebesar apapun musibah, halangan, rintangan yang beliau alami dalam dakwah beliau, yang awalnya dielu-elukan, dipuja-puji oleh
kaumnya mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi tiba-tiba kemudian dihinakan, dikatakan sebagai syairun majnun, penyair yang gila, sebagai sahirun kadzab, penyihir yang pendusta, dilempari kotoran, bahkan akan dibunuh. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu betul-betul terhimpit. Kalau Rasulullah baru akan dibunuh, sahabat-sahabat beliau terutama yang du'afa sudah diadab duluan, lukai duluan. Bahkan sebagiannya dibunuh, disiksa. Ada Sumayyah yang dikatakan sebagai awwalus syahid fil Islam. Demi mempertahankan keimanannya, dia harus ditusuk dari bawah tembus ke atas. Bilal bin Rabah demi mempertahankan keimanannya diseret oleh majikannya ke tengah padang pasir, dipecuti, kemudian ditimpakan padanya batu besar. Dan sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mendapatkan halangan, rintangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Ini teman-teman sekalian sesuatu yang sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi kaitannya dengan jalan emas bagi kita untuk melewati kehidupan kita ini dahsyat banget. Ini soal mindset dan kesadaran bahwasanya yang harus terus-menerus terngiang-ngiang dalam benak kita, kepala kita, bahkan alam bawah sadar kita, bahwasanya Allah ini telah memberi kita al-kautsar, nikmat yang banyak. Orang itu bahagia atau tidak bahagia seringkali di pikiran, seringkali di mindset, kesadaran dan perasaannya. Banyak orang-orang yang nek didelok ketoke wis lucu yo ayu, to ganteng gitu ya. Sugih mlegedu, posisi jabatan juga tinggi. Tapi ada loh orang yang kayak gitu bahkan punya popularitas gitu ya. Followersnya di medsos juga banyak. Tapi dia merasa menjadi orang yang kekurangan, kesusahan, kesulitan, sampai untuk melupakan itu mengkonsumsi narkoba. Ya, sempat beberapa waktu yang lalu ya, viral artis duwe bojo wong sugih, kaya raya, konglomerat, mertuanya juga tokoh politik nasional, punya pengaruh. Ada masalah ngidap narkoba. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak orang itu yang sebenarnya mendapatkan kenikmatan, tetapi karena dia nggak sadar, dia nggak menyadari lebih tepatnya akan betapa besar kenikmatan itu padanya,
Akhirnya dia juga nggak bahagia. Dan ini banyak banget yang model kayak gini. Ya, kita sering menemuin model-model orang kayak gini yang sebenarnya opo-opo wis duwe. Tapi karena nggak ada kesadaran itu, inna a'tainakal kautsar, jadinya ya hidupnya terlihat merana, nggak terlihat bahagia, stres, frustasi dan lain sebagainya. Sebaliknya kita lihat banyak, ya saya kalau di Solo kan berinteraksi dengan berbagai aktivis ya gerakan Islam. Masya Allah, ada yang cari nafkahnya itu, ya saya tanya itu cari nafkahnya gimana? Saya jualan misalnya. Jualannya cuma dari jam habis subuh sampai jam 7. Ya. Jualan apa? Jualan sisir. Dasar di, tahu dasar ya, dasaran di Pelitian, pasar Pelitian. Ya, udah gitu aja. Ya. Ada yang beli gitu. Sisir ya. Orang kalau udah beli sisir sekali, wah ya besok harus tuku meneh gitu kan. Kalau kita pikir-pikir itu, kalau laku regane sepiro, untungnya sepiro gitu kan. Tapi Masya Allah gitu ya. Ya Allah beri rizki juga. Dan tidak ada gurat kesedihan dalam wajahnya. Pengajian ya seragam, dakwah juga aktif terlihat, ke masjid Masya Allah. Banyak, ada yang dodol cilok, ada yang jualan ini, ada yang soal sepatu dan lain sebagainya. Orang-orang yang mungkin di hadapan manusia atau di mata manusia itu kita orang kekurangan gitu ya. Kita aja yang lihat mikir cukup orang. Tapi ketika dia punya kesadaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak, yaitu yang membuat bahagia. Kesadaran itu penting. Ya, kesadaran itu penting. Bukan waktunya lagi kita uripku kok ngene ya. Nyambut gawe ini kaya ngene. Kalau perasaan itu membuat kita kemudian melangkah lebih jauh, ya berpikir untuk ada apa namanya upgrade dalam hidup kita, ada lompatan dalam hidup kita, it's okay, bagus-bagus saja. Tapi kalau membuat kita ngenes, bersulo, kemudian nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lari kepada hal-hal yang tidak produktif atau bahkan sesuatu yang Allah haramkan, rugi. Jadi kesadaran ini penting teman-teman sekalian. Saatnya kita menikmati hidup kita, bahagia dengan hidup kita, ya, dengan menghadirkan kesadaran penuh apa yang Allah tegaskan, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, maka harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya masih bisa makan, keluarga saya masih bisa makan. Maka yang penting masih bisa bertahan hidup dan masih bisa ibadah. Itu yang paling penting. Ya, gak penting kita di hadapan manusia berstatus sebagai apa,
tetapi status sebagai hamba Allah, sebagai ibadullah, sebagai amatullah, sebagai budak Allah Subhanahu wa taala itu, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala itu gak bisa kita ubah. Ya. Yang bisa kita lakukan, kita menikmati posisi itu, menyadari posisi itu atau tidak. Kalau kita menyadari Allah telah memberi kepada kita begitu banyak nikmat, coba antum bisa menuliskan itu nikmat-nikmat yang sudah ada. Ya alhamdulillah, kuduwe gawean tonggoku sekolah sepreneran untuk gawean. Ya, alhamdulillah saya sudah punya istri, sudah punya suami. Ini ada teman saya usianya sudah segini belum dapat jodoh. Mas-masnya jomblo. Masih ada yang jomblo? Hah? Masih ya? Angkat tangan yang jomblo. Tanggung jawab Pak Ori. Kalau masih muda hijau lumut gitu ya. Ikatan jomblo lucu dan imut gitu. Kalau apa namanya sudah berusia jadi apa? Jomblo ngenes. Jones. Alhamdulillah sudah nikah, yang lain belum Allah berikan jodoh. Alhamdulillah bisa punya anak. Itu teman saya udah nikah bertahun-tahun belum Allah kasih anak. Alhamdulillah anak saya soleh solehah, manut nurut, itu tetangga ya Allah kaya raya tapi anaknya minta ampun nakalnya. Kena narkoba lah, tawuran pelajar lah, free sex lah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ya, sudah punya motor, sudah lunas kreditnya. Ini teman saya belum lunas. Alhamdulillah sudah punya mobil, meskipun tahunnya lama, tapi lumayan masih bisa berlindung dari panas dan hujan. Yang lain masih pakai motor kepanasan, kehujanan. Itu nikmat-nikmat yang kecil-kecil seperti itu. Bahkan antum sekalian merasakan orang yang kerja di rumah sakit itu harusnya orang yang paling banyak syukur. Alhamdulillah besok melaku di pasienku ya Allah. Gitu ya. Habis kecelakaan, harus diamputasi lah, harus begini ya Allah. Nikmat. Ya, nikmatnya kalau kajian ke sini itu sambil tadabbur, lihat lewat pasien-pasien itu ya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat gitu ya. Allah beri kesehatan dengan segala, ya kadang kita masih merasa kurang, tetapi penting menghadirkan kesadaran inna a'taina kal kautsar. Allah tuh sudah memberi kita al-kautsar, nikmat yang banyak, yang kadang-kadang memang nggak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Aja dibanding-banding, ya mesti beda gitu. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ini bocah ini cocok kita kasih nikmat ini. Nanti kalau dikasih nikmat yang lain, malah nggak bahagia dia, kasihan. Ya, malah nggak bahagia, kasihan. Jadi itu hikmatullah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita itu adalah al-kautsar. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu, Allah memerintahkan untuk kita syukuri.
Ya, yang penting apa? Yang penting itu kita masih bisa sholat, masih bisa kurban, masih bisa sodakoh raketang site. Itu udah kenikmatan yang besar. Saya kadang ya mikir ya juga ya. Ya, kadang iri lihat Masya Allah tadi yang jualan cilok, yang jualan sisir gitu ya. Pokoknya ngambil dunia itu kayaknya secukupnya gitu. Yang penting masih bisa apa namanya ibadah, masih bisa sholat, masih bisa tholabul ilmi. Ya bahagia-bahagia aja tuh gitu. Ya. Itu kan terlihat dari wajah, kemudian keistiqomahannya dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Masya Allah, tabarak. Itu bentuk kesyukuran. Dan itu yang bisa kita lakukan kalau soal rizki, soal nikmat itu maksum. Sudah terbagi. Kita mau berbuat curang seperti apapun nggak akan menambah jatah rizki. Kita mau korupsi, ngutil sebanyak apapun yang nggak akan nambah harta yang sudah Allah jatahkan kepada kita. Nggak akan salah alamat. Ini wafil arsyadakum. Ar-rizku maksud. Maka ada kisah ini yang penting ya untuk memahami konsep rizki dalam Islam. Di mana suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu sedang bepergian. Kemudian beliau singgah di sebuah masjid dan menambatkan ontanya ke tiang atau pohon di depan masjid tersebut sambil titip. Ada seorang anak muda, gulam, yang sedang berada di dekat situ. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat, ontanya hilang, tali kekangnya hilang. Tali kekang onta itu ya. Tuh. Hilang, kemudian dia utusan kepada apa namanya sahabatnya untuk cari atau beli tali kekang di pasar. Dan kemudian dia menemukan itu tali kekang yang tadi hilang dan dijual berapa? 2 dirham. Sama anak muda yang mencuri tadi. Kemudian dibeli lagi, dibeli balik, kemudian disampaikan kepada Umar bahwasanya tali kekangnya tadi ketemu di pasar dan dijual sama pencuri tadi 2 dirham. Di situ Umar bin Khattab menangis. Menangis bukan karena tali kekangnya hilang, tapi menangis tentang Allah berikan dia petunjuk tentang konsep rizki. Dia itu sudah berniat sejak minta tolong kepada pemuda tadi untuk jagain ontanya tadi, sudah berniat nanti akan aku beri 2 dirham. Jadi pemuda tadi dia mencuri atau tidak mencuri, dia akan tetap dapat rezeki 2 dirham. Jadi rezeki kita itu sudah dipatok segini. Itu sudah ketetapan Allah, sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Ya. Yang bisa kita pilih itu adalah cara mendapatkan rezeki tersebut. Ya, apakah dengan meminta, apakah dengan menerima gaji tapi tidak menunaikan hak, gitu. Menerima hak tapi nggak menunaikan kewajiban, apakah dengan mencuri, apakah dengan korupsi, apakah dengan itu ikhwah billah arsyadakumullah, karena ar-rizqu mahsum. Pilihannya di kita. Apakah kita kemudian mendapatkan itu dengan kebaikan, dengan penuh keberkahan, atau kemudian memilih jalan yang lain. Maka wasalli li rabbika wanhar, ini adalah komitmen ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
Inna nasyi'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya, kok nasyi'aka? Inna syani'aka huwal abtar. Syani itu artinya orang yang membenci. Maka inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi ini semacam penguatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah dibenci, ya, dihalang-halangi, bahkan dicoba untuk dilukai, dibunuh, ya, kebencian yang begitu luar biasa dari dedengkot-dedengkot Quraisy dan pengikut-pengikutnya. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu itu orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ini menunjukkan Rasulullah itu manusia, ya, dan mempunyai sifat manusiawi. Jadi rasanya menjadi orang yang dibenci itu juga nggak enak, gitu. Ya, ada orang lain julid sama kita itu juga nggak nyaman, gitu. Ada orang yang dengki kepada kita itu bukan sesuatu yang ringan. Itu manusiawi. Maka harus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cara menguatkannya gimana? Masa bodoh, gak usah dipikirin. Yang membencimu itu orang yang terputus dari rahmat. Bisa karena kebenciannya yang tidak pada tempatnya, bisa juga karena dia membenci utusan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawanya. Maka kalau kita dibenci oleh teman kita, tidak disukai oleh tetangga kita, karena kebaikan yang kita lakukan, masa bodoh. Justru merekalah yang rugi. Justru orang-orang itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau kita dibenci, tidak disukai, atau dirasani karena kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita, ada yang tidak baik daripada diri kita, maka kita evaluasi. Kalau Rasulullah jelas, Rasulullah itu sebelum berislam dan mendakwahkan Islam sempurna sekali. Panutan, Al-Amin, digelari oleh kaumnya sebagai orang yang paling dipercaya semua. Jadi kan nggak ada aib Rasulullah. Tapi begitu beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid, mulai ada syani'un, mulai ada orang-orang yang membenci. Berarti bencinya karena dakwah. Maka kalau kita karena posisi kita harus bersikap tegas. Karena amanah kita harus menegakkan disiplin. Kita harus mempraktekkan kejujuran, berintegritas. Kemudian gara-gara itu kita dibenci, biarin aja. Yang membenci kita gara-gara itu, itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Saya yakin antum sekalian merasakan pada beberapa kasus dalam kehidupan, kadang nggak disukai, ya, kadang dirasani, terasa ada yang julid dan lain sebagainya. Kita pilah saja. Kalau kira-kira itu karena kesalahan kita, kelalaian kita, kekurangan kita perbaiki. Tapi kalau itu dilakukan karena kita istiqomah di atas kebenaran, atau karena kita melakukan kebaikan, ya yakinlah, inna syani'aka huwal abtar. Demikian, ikhwah fillah arsyadakumullah,
yang bisa kami sampaikan. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan omongan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mengatakan Rasulullah itu maqtu atau abtar. Ya, kalau bahasa ayatnya abtar. Gak punya keturunan. Keturunannya kan dalam hal ini kalau orang Arab itu namanya punya keturunan yang bisa meneruskan perjuangan atau eh, nama baik keluarga itu yang laki-laki. Kalau perempuan, kalau perempuan dianggap nggak bisa meneruskan, maka nasab itu jalurnya laki-laki, gitu ya. Rasulullah punya anak laki-laki tapi wafat semua. Yang tinggal siapa? Anak-anak perempuan. Maka dikatakan sebagai abtar atau makoto. Tapi Allah tegaskan pada hakikatnya yang abtar, yang terputus, ya, itu adalah mereka. Karena mereka membencimu karena kebenaran yang engkau bawa, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan ada pertanyaan atau